Atau jangan main-main sama saudara. Kamu pengen jadi brand yang terbaik, perhatikan UI dan UX ya tadi ya, user experience sama user interface dan user experience. Iya. Jadi Aku punya 3 klasifikasi konsumen udah pakai tools ini nih. Halo, sobat Semanggi University. Oke. Kembali lagi bersama kita Semanggi University dan juga Coach Jakarta. Di sesi bedah buku kali ini bersama saya Salsa dan rekan saya Nanda. Oke, apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya? Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kalau teman-teman di rumah gimana kabarnya? Apalagi sekarang lagi musim sakit ya. Betul. Benar kamu sakit dalam sebulan ini? Alhamdulillah gak sibuk. Iya. Masih jaga kesehatan. Alhamdulillah olahraganya masih teratur ya. Semoga masih konsisten sih Bu. Kamu olahraga? Iya. Wow, olahraga apa Mas? Saya sih sebenarnya bukan yang lari dan sebagainya. Saya sih lebih fokusnya sebenarnya ke beban Bu. Oh. Cuman nggak yang saya kan nggak ngejar otot gede. Emang basic saya dulu itu silat. Oh, Oke. Jadi yang penting badannya kita jaga Oh gitu ya. dan juga enak buat gerak. Benar. Soalnya kalau pencak Iya. silat itu kayak bridget dulu temen Iya. sebelum masuk. Oke, nggak apa-apa. Karena pencak silat itu nggak dibutuhin kekuatan, tapi kelincahan, Oh, oke. kecepatan fisik. Jadi lebih dipentingin kecepatan daripada power. Jadi lincah dan sebagainya. Makanya ada yang biasanya kalau di pencak ada pensi atau pentas yang biasanya itu pertunjukan kayak matahin bata, terus matahin apa itu namanya jarinya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kekuatan dari speed Bu, bukan dari power. Makanya badan kecil-kecil pada bisa matahin itu speed sebenarnya. Intinya di situ. Ada lagi trik yang agak konyol itu biasanya makan silet. Kamu pernah? Bu. Sumpah. Iya. Beneran makan? Beneran makan. Oh. Itu kan ada triknya Bu. Jadi silet itu di gigi, jangan sampai. Jadi lidah itu cuma buat tekukin aja. Cukup sama sih. Gitu. Terus lampu neon yang dipecah Iya. itu sebenarnya nggak sakit karena itu ada triknya juga. Terus mecahin batak di kepala itu pun ada triknya. Jadi yang kena itu sini. Ini trik ya teman-teman ya, nggak apa-apa saya buka dikit. Kalau kena di sini bocor. Itu di sini. Karena iya. tengkorak itu di sini. Iya, Kayak ini kan gitu. tubuhnya. Walaupun rangkap 3, genteng rangkap 5, langsung yang penting speednya. Ketika pelan malah sakit. Kalau cepet langsung patah karena dia kaku, kena apa ya? Istilahnya ini kan sebagai pemotongnya. Gitu ya? Iya, ketika pelan sakit. Tapi kalau kenceng sekalian nggak berasa. Gitu, itu triknya. Kamu sekarang masih pencak silat nggak? Enggak, karena saya di sini. Jadi ya saya ke hold semua. Kan banyak ini Mas, kayak kumpulan pencak silat. Iya, sebenarnya di sini ada komunitasnya, cuman kan ya kembali ke kenyamanan sendiri. Kalau saya sih lebih nyaman di lingkungan saya yang lama kalau bersilat karena di sini kan karena saya itu juga ikutnya aliran nggak yang nasional, walaupun dinaungi nasional, cuman kan kepecah ke aliran-aliran. Nah itu saya di Jawa Timur dulu. Oh, oke. Buat teman-teman yang mau les pencak silat dengan Mas Nanda boleh ke coachnya atau jangan main-main sama Mas Nanda. Unit kamu dipecahin. Oke, pantesan saya tuh di awal tuh merasa jadi Mas Nanda tuh badannya bagus gitu. Oh ternyata Mas Nanda tuh punya rahasia yaitu olahraga. Saya masih menjaga konsisten karena 2 tahun kebelakang itu teman-teman saya di sini jujur bener-bener jarang banget olahraga. Dan itu berasa berat walaupun berat badan saya itu nggak naik. Tapi karena saya jarang gerak dan kerja saya cuma di lingkungan kantor, nggak pernah jalan ke sana ke sini dan sebagainya. Itu ngefek ke fisik. Jadi berasa semakin kayak tua saya. Iya, aku masih 25 tapi udah disebut remaja juga. Iya betul, takutnya kayak gitu sih. Oke benar. Sama banget sama kayak saya tuh waktu sekolah kayak mungkin SMA, SMP itu kan waktunya masih banyak banget gitu ya Mas ya. Dan libur tuh masih Sabtu Minggu. Itu saya tuh udah pasti lari walaupun saya sekolah paginya. Jadi saya sudah bangun saya lari minimal banget 3-5 kilo terus saya lari. Dan sekarang nggak pernah ngelakuin hal itu kayak ya udah lelah, udah capek banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, apalagi teman-teman harus bisa latihan fisik juga ya, apalagi buat teman-teman yang kerja kantoran yang udah pasti fully duduk, aduh itu bisa bahaya banget buat kedepannya nanti. Tips dari saya 30 menit nggak perlu lama-lama, cukup seminggu 2 kali aja cukup. Yang penting badan kita panas. Yang penting konsisten juga ya, konsisten bergerak gitu. Yang penting itu rutin, terus seminggu 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, nggak perlu lama-lama. Kalau teman-teman misalkan dari yang nggak pernah gerak sama sekali terus diajak, wah olahraga langsung 2 jam,
pasti langsung lemes Bu. Besok paginya nggak bisa kerja karena sakit-sakit semua. Benar-benar. Sedikit aja porsinya dinaikin sedikit demi sedikit. Saya pun juga kayak gitu teman-teman, 2 tahun setelah berhenti total olahraga, saya mulai dari awal kayak dari orang normal lagi kayak gitu, bangun habitnya dikit-dikit, akhirnya juga baru bisa menyesuaikan lagi kayak dulu. Berarti habit Mas Nanda yang baru adalah konsisten olahraga lagi. Baru menjadi motivasi buat diri saya sendiri untuk paling nggak 1 bulan ini masih olahraga. Oke, kita lihat nanti next month bisa Targetnya sih 9 bulan ya teman-teman, karena nggak ada instan. 9 bulan sampai 1 tahun itu harusnya udah kelihatan sih. Oke, jadi di video kali ini bukan cuma tips bagaimana kita meningkatkan pelayanan dari buku yang mau kita bahas ya, tapi juga tadi tips gimana kita tidak menjadi remaja jompo di umur 20-an. Oke, itu biasanya seru banget. Nah, hari ini kita mau bahas buku yang masih sama, yaitu berjudul Service Excellence teman-teman. Service Excellence. Dan masih di bab yang pertama, dan di sini bab yang akan kita bahas yaitu judulnya The Legendary teman-teman. The Legendary of Service. Nah, di buku ini di Legendary of Service kita ada bawa satu brand yang mau kita bedah nih untuk kita bisa contoh di brand kita punya juga di tempat kerja kamu atau di usaha kita. Yang dimana dia ada bawa kupas tentang Amazon. Kalau teman-teman diajak kupas nih, apa yang terlintas di benak teman-teman ketika kita sebut tentang Amazon? Oke, dari saya. Kalau dari saya sendiri, Bu, Amazon itu sudah terkenal dengan e-commerce-nya. Yes, betul. Terkenal walaupun kita mau tempat dimanapun, selama itu ada internet, minimalnya orang di situ pasti tahu apa yang namanya Amazon. Seperti itu. Karena emang Amazon itu dia bergeraknya di bidang e-commerce untuk dia sebagai bukan sebagai penjual, tapi platform penyedia untuk orang berjualan seperti itu. Ya. Betul. Yang padahal kita tahu Amazon itu bukan e-commerce sebenarnya. Ya. Apa? Awal mulanya, tapi saya kurang paham untuk itu. Jadi sebenarnya kan Amazon itu kalau kita bedah kupasnya, sebenarnya itu dia bukan e-commerce. Dia adalah nama sungai di Amerika gitu ya. Tapi sekarang itu di buku ini dibahas. Ketika dia lakukan survei sama orang-orang, itu 80% mengatakan bahwasanya semua orang tahu Amazon adalah sebagai e-commerce. Iya, benar. Nah, dan di sini ada fakta menariknya nih. Sebuah brand sebesar Amazon bisa besar seperti itu bukan karena dia promosi gede-gedean, bukan karena dia bakar uang banyak, tetapi karena dia bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Yeah. Nah, seperti yang Mas Anda tahu, e-commerce Amazon pernah buka. Maksudnya pernah buka itu? Pernah buka e-commerce. Pernah akses. Nah, kalau dari kacamata Mas Nanda, misalkan ke sini, misal Tokopedia, Tokopedia itu banyak cashback gitu. Nah, kalau menurut Mas Nanda, Amazon itu gimana? Sebagai saya seorang dianggap kayak dicupu ya teman-teman. Gitu. Saya melihat Amazon itu webnya sangat simpel. Orang pun yang mungkin bisa baca Inggris sedikit, cuman dikit aja Bu. Dia udah tahu caranya klik-kliknya di sini. Jadi penempatan, kalau kata orang itu UI UX atau user interface, user experience-nya itu oke, walaupun tampilannya sederhana banget. Iya, sederhana banget. Cuman orang begitu akses tahu harganya gede kan, dia otomatis menampilkan harga paling gede. Yes. Lebih gede dari nama brandnya. Itu kan berarti pelanggan nggak usah repot-repot nyari harga dan sebagainya, udah kelihatan harga segini, produknya harus ada foto, ya kan di situ. Ada cara belinya keranjang di sini, metode pembayarannya simple, kelihatan semua apa yang bisa, apa yang enggak kayak gitu, dan juga shippingnya apa aja kelihatan semua. Kalau dari Amazon sih, dari pengamatan saya sebagai IT, UX-nya itu sangat bagus teman-teman. Jadi orang nggak pusing-pusing. Mungkin di era sekarang orang-orang pada gembleng bikin aplikasi yang sebagus mungkin, semenarik mungkin. Amazon memilih jalan yang berbeda, di mana dia bisa diakses semua orang tanpa orang kita harus bingung. Misalkan paling simpel, sekarang Windows 10 paralel ke Windows 11 itu pun banyak sekali wizard ataupun maksudnya kayak transisi aplikasi yang sebenarnya itu nggak usah dipakai, harus dikasih, dan itu terkesan memaksakan. Makanya user yang dari Windows XP dan juga Windows 7 ketika masuk Windows 10 dan 11, mereka yang pertama pusing, yang kedua ngeluh PC-nya jadi berat karena begitu ada wizard dan juga aplikasi 3D dan lainnya untuk memindahkan satu
ke tab yang lain itu Bu, dia akan menjadi berat kayak gitu. Makanya pernah ada pernyataan atau bukan artikel, lebih ke kayak obrolan cuitan orang-orang Windows 8 ya kalau nggak salah, yang waktu itu brand ambassadornya Lenka ya. Iya. Itu adalah Windows gagal pada era itu gitu ya. Karena humannya belum siap untuk menerima itu. Benar. Itu. Oke, nah dari apa yang tadi dijabarkan Mas Dara, sebenarnya kita udah bisa tarik benang merahnya ya, bahwasanya di sini kalau teman-teman mau bisa berhasil kayak kelas Amazon, yang pertama kita harus benar-benar ikuti cara mereka, yaitu bagaimana dia bisa memaksimalkan waktu untuk mencari apa yang dibutuhkan konsumen. Betul banget. Betul banget. Di situ sebenarnya. Karena ya konsumen kalau ke e-commerce lihat foto sama harga nggak sih? Iya, cukup itu aja, dan nggak kebanyakan customer juga mempunyai waktu yang banyak saat scrolling gitu. Betul. Maksudnya dia ada apa dibutuhin, baik udah. Betul banget. Makanya dikatakan di buku ini adalah the goal as a company is to have customer service that is not just the best but legendary. Jadi bagaimana kita jadi bagaimana kita sebagai sebuah brand itu bisa memberikan customer service yang benar-benar legend. Jadi bukan only ordinary tapi sampai ke legendary gitu. Sehingga nanti ketika orang tahu brand kamu, dia akan balik lagi untuk beli. Dan itu low costing banget sih, ya nggak sih? Nah, dari segi perusahaan menguntungkan, dari customer juga nggak merasa berbeda. Iya, betul banget. Nah, memang di sini agak pendek ya teman-teman materinya, dan tadi juga udah cukup diberikan rangkuman banget tuh dari Mas Nanda perihal ya kalau misalkan kamu pengen jadi brand yang terbaik, perhatikan UI dan UX ya tadi ya, user experience sama user interface dan user experience. Iya. Jadi UI itu biasanya yang megang adalah programnya, user experience itu feedback dari penggunanya. Oke. Gitu. Karena percuma aja ya kita punya barang yang keren atau aplikasi yang keren tapi orang nggak bisa pakai. Betul. Atau bahkan orang nggak butuh. Betul. Bener betul ya? sekali Bu. Kayak gitu. Oke. Nah mungkin kita mau bahas dari kacamatanya seorang Mas Nanda nih yang tentunya selama ini berkecimpung dengan berhadapan dengan konsumen ya. Gimana caranya Mas Nanda untuk tahu nih kalau konsumen itu suka dengan pelayanan kamu atau ternyata konsumen saya tuh butuhnya ini gitu. Nah itu gimana cara Mas Nanda untuk menggali? Kalau saya menggali itu teman-teman, saya memetakan-metakannya, bukan artian saya membedakan antara customer satu dan yang lain. Saya di sini sebagai support itu saya memetakan di antaranya yang satu, customer yang benar-benar awam atau gaptek sama sekali dengan produk kita. Yang kedua, customer yang dia emang backgroundnya sudah bergerak di bidang IT. Jadi kan kita jualnya di sini rata-rata adalah kebutuhan untuk IT dan juga suppliesnya IT. Ketika mereka datang dari ranah yang sama, saya cukup menjelaskan, nggak perlu sampai mendetail seperti yang saya jelaskan pada customer awam. Misalkan saya bisa kemas untuk customer yang backgroundnya IT itu untuk penginstalasian driver itu cuman pas step misalkan Bu. Ketika saya menjelaskan ke orang awam, saya akan lebih panjang untuk modul dan tutorialnya. Cuman saya buat lebih rinci yang pertama dan juga lebih jelas. Ketika user mau pasang lagi mungkin di perangkat yang lain, mereka udah tahu nih nggak perlu telepon saya. Dan alhamdulillah sejauh ini setelah saya training, kebanyakan yang offline ya Bu ya, saya cerita ya, itu udah nggak pernah nanya lagi, kecuali case khusus. Misalkan ketika kita cuman ngasih SOP dasar, ketika mereka sudah mulai ngulik, ini yang saya ceritakan adalah user yang benar-benar non experience ataupun yang masih user pada umumnya atau yang nggak punya background IT ya Bu ya. Ketika dia udah mulai kerana ngulik ke device-nya ataupun sistemnya, misalkan kita sebut saja cash register. Kita di sini SOP kita kan cuman yang penting bisa buat input item, harga itemnya berapa, bisa jualan, bisa report, dan juga muncul reportnya. Ketika user pengen menambahkan, misalkan, oh Mas ini grand totalnya dihilangin aja bisa nggak? Terus misalkan minta lagi Mas grand totalnya ini misalkan nggak di riset bisa nggak? Terus mau saya riset sebulan sekali bisa nggak? Nah itu kan berarti ada case khusus. Ya. Itu nanti saya masukkan di belakang inputannya ketika mereka sudah yang dasarnya udah jalan loh gitu loh. Jadi mereka nggak akan kesulitan juga. Itu yang pertama. Itu treatment saya ketika saya menghadapi customer yang gaptek Bu, seperti itu. Untuk yang udah berjalan itu lebih enak lagi. Ya seperti itu tadi. Ketika saya ke customer yang awam itu bisa 8 step. Untuk customer yang bukan yang awam ataupun yang udah base-nya IT itu bisa 4 step. Setelah berjalan mereka nggak usah nanya saya lagi, udah tahu. Yang penting parameternya di sini, toolsnya poin-poinnya di sini, udah tahu, mereka akan jalan sendiri seperti itu. Ada lagi customer yang sok tahu.
yang sok tahu. Ketika customer sok tahu, biasanya saya biarkan dulu ya. Semua orang punya treatmentnya beda-beda ya teman-teman. Kalau saya seperti itu Bu, saya biarkan dulu mentoknya dia seperti apa. Karena gini teman-teman, ketika kita udah masuknya ke troubleshoot, ranahnya troubleshoot, itu mungkin orang yang udah mungkin dia backgroundnya IT, cuman dia nggak berpengalaman ataupun setiap hari itu nggak megang item itu Bu. Itu penyelesaiannya akan berbeda dengan orang yang setiap hari megang kayak gitu. Karena mau gimana pun orang yang kompeten di bidangnya itu akan menghasilkan poin yang lebih kayak gitu. Jadi misalkan dia cuma satu tahu tools untuk troubleshoot. Karena saya udah sering memegang kayak gitu, mungkin saya punya 3 tools atau 4 tools ataupun lebih banyak jalan untuk mencapai ya untuk menghilangkan ataupun menyelesaikan troubleshoot tersebut kayak gitu. Kadang orang yang sok tahu baru saya kasih satu jalan, mereka udah nyoba jalannya cuman nggak sesuai arahan saya seperti itu, dan mereka kayak gitu biasanya dari bahasa chat. Misalkan mereka tanya saya by chat, itu dari bahasa chat udah songong duluan kayak gitu. Saya biasanya bisa ngeliat dari situ. Ketika mereka ya udahlah kalau mau dicoba dulu saya kata nggak apa-apa, nanti chat saya lagi aja misalkan masih nggak bisa, tapi ya kebanyakan macet lagi kayak gitu Bu. Jadi treatmentnya memang berbeda teman-teman. Jadi intinya di sini adalah sesuaikan posisi pelanggan kamu itu di mana. Kita harus lebih tahu daripada mereka. Maksudnya gini teman, bukan maksud untuk kita lebih tahu itu kita tahu semuanya, bukan. Tapi kita harus tahu pelanggan itu posisinya di mana sih. Apakah dia itu bener-bener orang awam, apakah bener-bener backgroundnya IT, ataupun orang yang sok tahu. Karena itu dengan 3 orang yang tipikal berbeda itu pandangannya juga berbeda teman. Seperti itu. Good banget. Jadi cara Mas Nanda adalah bagaimana Mas Nanda bisa mengklasifikasi konsumen ya. Betul supaya sekali. Mas Nanda bisa klasifikasi kebutuhannya juga. Iya, betul. Oke, nah ini bisa banget kita pakai mungkin kalau dalam ranah marketing ya, kita bisa pakai tools seperti misalkan kayak ada kuesioner untuk review pelayanan kita. Betul. Jadi itu untuk kita bisa tahu juga brand kita itu udah segede apa atau brand kita itu di kacamata konsumen itu gimana. Kita bisa nih lebih dekat sama konsumen untuk tanya pendapatnya langsung. Nah sehingga nanti Mas Nanda bisa juga nih lakukan. Oke, kan Mas Nanda menurut Mas Nanda nih aku punya 3 klasifikasi konsumen udah pakai tools ini dan kalau saya lihat sih dari penilaian saya dia udah gak pernah nanya lagi. Oke, berarti it's fine. Kecuali dia memang ada masalah, gak nanti dia pasti bakal nanya gue karena gak ada teknisi selain gue ya benar. Tapi lebih afdolnya lagi ketika mereka udah bener-bener ngomong baik apa. Kalau dari ranah sales atau marketing, Mas Nanda udah dapat ulasan di Google ya sih. Wah teknisinya the best bla 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 bla. Nah atau misalkan ada juga yang digunakan oleh toko-toko lain. Kau pernah nggak ngeliat kotak kayak kotak amal terus kayak puas banget, biasa aja. Nah bisa pakai itu kalau misalkan kebanyakan konsumen teman-teman itu di offline ya. Tapi kalau mungkin online biasanya kita ada pakai namanya Google ulasan. Nah kenapa sih hal itu harus kita lakukan sebagai orang yang punya brand? Ya the power of mulut ke mulut. Ya betul. Gitu. Karena kayak kita aja sebagai pelanggan kalau mau kemana-mana pasti searching dulu nggak sih ini reviewnya gimana? Preferensi di Google-nya seperti apa? Ya betul banget. Dan sebagai orang yang pemegang brand atau pemegang divisi yang berkaitan dengan pelayanan itu harus banget dilakukan. Kenapa? Ya orang nggak akan tahu kamu sepintar ini ternyata. Ya nggak sih kayak sampai kamu mikirin sedetailnya kayak tools apa yang mau gue lakukan untuk ke konsumen kayak gini. Bahkan sesimpel saya tahu ini konsumen tipe A. Ini kan kamu juga pakai pendekatan dong. Iya nggak sih? Gak mungkin kamu meramal, oh dia awam. Oh ini kan enggak. Pasti pakai pendekatan awal. Cara mungkin dia feedback omongan saya. Ketika dia teknisnya kayak nggak paham, saya turunin bahasa saya kayak gitu. Dan nggak semua orang bisa lakukan itu, ya nggak. Dan orang bisa tahu kamu kayak gitu dengan kamu punya bangun yang namanya brand di ulasan. Jadi next habis ini Pak tolong berikan Nanda penilaian di Google ulasan sebut teknisi Nanda the best. Gitu kan selama ini belum ya? Ya sudah Bu. Udah nanti ditingkatin lagi karena saya pun gitu infoin ke sales maupun ke saya kan saya juga masih bekerja sama konsumennya. Saya mau terkenal. Saya bilang karena ya ibarat kita tuh pekerjaan kayak gitu tuh pekerjaan kayak artis tau gak sih? Iya, kita harus benar-benar dikenal orang gitu. Benar, karena kalau kita nggak dipercaya, kita orang juga rasanya kayak kamu pernah nggak sih dapat konsumen yang dari awal tuh dia udah bilang lu pasti nggak bisa. Kayak gue, maksudnya pernah nggak kamu ketemu konsumen kayak gitu? Ada yang ngeramein dulu di awal. Tapi saya tahu ilmu kita sebenarnya juga mereka celulu juga akhirnya sebenarnya. Iya, cuman maksudnya dia awal masuk itu kayak ngeremehin kan.
Ada, pasti ada sih kayak pasti ada kan. Caranya adalah dengan kita bangun brand dari beberapa lapak yang emang bisa orang akses banyak gitu. Yang tahu pinternya Mas Nanda kan cuma konsumen yang pernah sama Mas Nanda. Yeah. Tapi orang yang belum pernah sama Mas Nanda mungkin karena orang-orang yang berkecimpung di bidang jasa itu banyak meninggalkan trauma untuk orang-orang lain. Kadang ya kita kalau ngomongin sisi buruknya, malas lah sama teknisi. Makanya banyak banget orang yang nggak mau servis sesuatu. Takut dipatok harga, takut dibilang bohong karena dia nggak ngerti. Jadi makanya muncullah orang-orang yang sok tahu, dia kan mas, padahal kan dia itu takut gitu kayak takut, kan gue mau dibodoh-bodohin lagi. Nah itu kan ya makanya ya itu sih pengalaman pribadi saya gitu ya teman-teman. Kalau saya tuh selalu kapok sama tukang servis HP, gitu. Yang sebenarnya nggak harus ganti LCD, tahu dia ganti LCD. Jadi macam-macam banget kayak gitu. Iya karena memang semua orang juga punya background masing-masing gitu ya. Kita nggak tahu mereka udah pernah punya pengalaman apa di masa lalu dengan teknisi mungkin. Benar-benar kayak gitu ya. Makanya bagaimana dengan cara kita bisa bangun personal branding kita masing-masing ya, karena itu adalah cara paling murah untuk kita bisa tumbuh besar. Tapi memang yang harus kita bayar adalah dengan dengan effort kita yang cukup besar gitu ya, karena kadang orang udah kita bantu dan lain sebagainya ngasih ulasan aja berat banget sampai kita harus bermuka tembok untuk minta kayak bener-bener bahasanya mungkin kadang kasarnya sampai ngemis ulasan gitu ya. Ya nggak apa-apa kan kita nggak pernah minta. Kadang dimintain aja nggak pernah nulis banyak ya. Nah mungkin nanti bisa dipotong. Nah itulah teman. Jadi sisi gelapnya teknisi itu seperti itu. Walaupun bukan di sini aja, mungkin di teknisi perusahaan yang lain. Karena orang teknisi itu biasanya mereka udah kayak gitu buat apain sih? Biasanya kebanyakan kayak gitu ya, karena mereka apa sih gitu biasanya Bu. Beda kalau kayak customer biasa malah biasanya orang yang beli pakai malah dia justru seneng kalau nulis kayak gitu, tapi ketemunya ketika face to face ya sama teknisi, nah ini yang susah. Nah, benar kita coba belajar ya Mas. Caranya Mas Nanda dapat teknisi yang mana? Ulasan yang banyak. Dari teknisi lagi ya Bu. Jadi teknisi lain menyanjung teknisi sini. Nanti kita belajar sama-sama ya. Soalnya itu penting banget. Kayak ya gimana lagi apalagi kan orang beli barang kita bukan barang repeat. Iya, betul. Ya, nah pasti kan muara terakhirnya adalah di teknisi tersebut gitu. Gimana caranya kamu bisa dapat ulasan yang banyak gitu. Dan di situ juga bisa jadi profil kamu kalau bahwa saya orang tuh emang puas sama pelayanan kamu gitu. Bener banget. Waktunya kamu dapat penilaian dari orang-orang yang sudah kamu layani. Siap. Siap. Oke. Teman-teman ya, kita coba satu bulan ini. Oke, nggak apa-apa Mas. Emang struggle kok itu kan kayak makanya sales itu punya KPI 25% ulasan karena memang ditargetin. Karena memang kalau nggak dicoba itu ya begitu orang tuh kayak cuma 3 tip 5 star dong, udah tinggal gitu doang. Tinggal klik aja ya, nggak usah klik lah, nggak apa-apa, yang penting kasih bintangnya gitu. Bener. Nah itu dia teman-teman yang dibahas di buku ini di Service Mindset tentang The Legendary Service. Kalau teman-teman pengen brandnya segede Aqua, segede yang ketika kita sebut mau air putih pasti bilangnya Aqua, atau Amazon ternyata udah bukan dikenal sebagai sungai lagi tapi sebagai e-commerce terbesar, paling gada terbesar, atau brand-brand lainnya, teman-teman bisa beli aja buku ini dan pelajari atau nonton video kita ya. Bahwasanya semua akan besar tergantung bagaimana kita melayani, karena ya tidak akan pernah ada namanya budget marketing abadi. Tapi yang selalu membekas adalah bagaimana teman-teman di Frontliner bisa berkesan di hati para konsumen. Terima kasih untuk sesinya Mas Nanda. Terima kasih kembali Bu. Semoga Mas Nanda menjadi teknisi yang the best. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, follow, subscribe, komen jangan lupa teman-teman. Atau kalau mau ketemu Mas Nanda bisa langsung aja datang ke Cold Shop Jakarta di Rukan Blok A, Mangga 2 Mall. Bener ya? Salah, udah berapa video lagi salah. Rukan Mangga 2 Mall Blok A nomor 7. Oh iya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.